Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Salaisa Almani Fatihah dan rekan-rekan kelompok saya, Vina Alfatnikma, Misti Agustin, Nashwa Eka Putri, dan Siti Mutiara Husna. Sebelumnya, terima kasih kepada Miss Yuni Pamreni SSTM MCT selaku dosen pengampu mata kuliah Banks and Financial Institution yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan mengenai materi pasar uang. Baik, tanpa membuang banyak waktu lagi, langsung saja kita masuk ke dalam penjelasan materi yang pertama, yaitu pengertian pasar uang. Pengertian pasar uang. Pasar uang adalah tempat perdagangan untuk melakukan transaksi jual-beli dalam bentuk surat berharga atau sekuritas keuangan dalam jangka waktu yang pendek, atau dapat didefinisikan sebagai bagian dari sistem keuangan yang berkaitan dengan kegiatan penerbitan dan perdagangan instrumen keuangan atau efek bersifat utang yang berjangka waktu tidak lebih dari 1 tahun. Transaksi pinjam-meminjam uang, transaksi derivatif suku bunga, dan transaksi lainnya yang memenuhi karakteristik di pasar uang dalam mata uang rupiah atau valuta asing. Pengertian tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023. Selanjutnya, manfaat pasar uang. Yang pertama, ada likuiditas. Pasar uang menyediakan likuiditas tinggi karena instrumen yang diperdagangkan memiliki jatuh tempo pendek. Yang kedua, ada pendanaan jangka pendek. Perusahaan dan pemerintah dapat memperoleh pendanaan jangka pendek untuk memenuhi kebutuhan operasional atau untuk menutup kekurangan kas sementara mereka. Yang ketiga, ada stabilisasi ekonomi. Bank sentral menggunakan pasar uang untuk melaksanakan kebijakan moneter, mengontrol likuiditas, dan menstabilkan suku bunga yang berdampak pada perekonomian secara keseluruhan. Selanjutnya ada fungsi dari pasar uang. Yang pertama, menyediakan likuiditas, di mana pasar uang memungkinkan perusahaan dan institusi keuangan untuk memperoleh dana jangka pendek dengan cepat, supaya menjaga kelancaran operasional dan stabilitas keuangan mereka. Yang kedua, ada pengelolaan kas, di mana perusahaan menggunakan pasar uang untuk mengelola kelebihan kas sementara mereka untuk memastikan bahwa dana tersebut dapat diakses dengan mudah saat dibutuhkan. Yang ketiga, stabilisasi suku bunga. Aktivitas di pasar uang membantu menstabilkan suku bunga jangka pendek dan memberikan acuan bagi suku bunga kredit dan deposito di perbankan. Jadi, pasar uang memainkan peran kunci dalam menjaga stabilitas dan efisiensi sistem keuangan serta mendukung pertumbuhan ekonomi melalui penyediaan likuiditas dan pembiayaan jangka pendek. Selanjutnya adalah dampak pasar uang terhadap ekonomi. Dampak pasar uang dibagi menjadi dua, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif dari pasar uang yang pertama adalah memfasilitasi mobilisasi dana, yang kedua meningkatkan likuiditas, dan yang ketiga mempengaruhi suku bunga. Sedangkan dampak negatif pasar uang yaitu volatilitas harga, risiko spekulan, dan ketidakseimbangan likuiditas. Adapun terdapat contoh dampak positif yang terjadi di Indonesia pada tahun 2022, yaitu pada saat Bank Sentral menaikkan suku bunga di pasar uang untuk mengatasi inflasi. Hal ini menunjukkan bahwa pasar uang menjadi alat kebijakan moneter yang efektif. Selanjutnya pada tahun 2023, pasar uang Indonesia mengalami pertumbuhan yang positif dengan meningkatnya volume transaksi dan suku bunga yang stabil. Hal ini menunjukkan bahwa pasar uang berhasil memfasilitasi mobilisasi dana dan meningkatkan likuiditas. Dapat disimpulkan bahwa pasar uang memiliki peran penting dalam ekonomi dengan berbagai dampak positif dan negatif. Dampak ini dapat diukur melalui berbagai indikator dan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kebijakan moneter, kondisi ekonomi, dan sentimen investor. Pemahaman yang baik tentang dampak dan indikator pasar uang sangat penting bagi para pelaku ekonomi, investor, dan pembuat kebijakan dalam mengambil keputusan yang tepat dan berkontribusi pada stabilitas serta pertumbuhan ekonomi. Dampak pandemi COVID-19 terhadap pasar uang di Indonesia diantaranya yaitu penurunan
permintaan instrumen pasar uang. Investor enggan membeli instrumen pasar uang seperti SBN dan SBI karena mereka khawatir dengan kondisi ekonomi yang tidak pasti. Yang kedua, kenaikan suku bunga. Bank Indonesia menaikkan suku bunga untuk mengatasi inflasi dan mendorong pertumbuhan kredit. Yang ketiga, pelemahan nilai tukar rupiah. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat melemah akibat keluarnya dana asing dari pasar keuangan. Selanjutnya, peserta pasar uang. Yang pertama adalah bank. Bank merupakan lembaga keuangan yang terlibat dalam aktivitas perdagangan di pasar uang dengan menggunakan dana yang dikelola sebagai bagian dari operasi. Yang kedua adalah lembaga pemerintah. Lembaga pemerintah adalah institusi yang terlibat dalam aktivitas perdagangan di pasar uang, melibatkan instrumen keuangan yang diterbitkan oleh pemerintah atau lembaga pemerintahan. Yang ketiga ada asuransi. Asuransi merupakan entitas yang terlibat dalam aktivitas perdagangan di pasar uang dengan menggunakan dana yang mereka kelola sebagai bagian dari operasi bisnis mereka dalam industri asuransi. Selanjutnya ada pelaku utama di pasar uang. Meliputi yang pertama adalah bank sentral. Bank sentral merupakan mengatur kebijakan moneter dan menjaga stabilitas keuangan. Yang kedua ada bank komersial, yaitu menyediakan instrumen pasar uang dan berpartisipasi dalam transaksi jangka pendek. Selanjutnya adalah perusahaan besar. Perusahaan besar yaitu menggunakan instrumen pasar uang untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek. Selanjutnya ada perbedaan pelaku dan peserta di pasar uang. Yang pertama, pelaku pasar uang sebagai peran memiliki atau membutuhkan dana, sedangkan peserta pasar uang membantu mempertemukan investor dan peminjam. Pelaku pasar uang sebagai keuntungan yaitu mendapatkan keuntungan dari bunga atau imbalan hasil investor, sedangkan peserta pasar uang yaitu mendapatkan keuntungan dari komisi atau transaksi. Yang ketiga, pelaku pasar uang sebagai risiko yaitu risiko investasi seperti fluktuasi harga instrumen. Sedangkan peserta pasar uang yaitu risiko pasar dan kredit. Yang keempat adalah pelaku pasar uang sebagai contoh, yaitu bank, perusahaan, individu. Sedangkan peserta pasar uang yaitu dealer, broker, dan bank. Selanjutnya, dalam pasar uang terdapat beberapa risiko. Yang pertama ada risiko pasar atau interest rate risk. Risiko ini timbul karena adanya perubahan tingkat bunga yang dapat menyebabkan nilai aset keuangan berkurang dan investor mengalami kerugian. Yang kedua ada risiko gagal bayar. Risiko ini timbul ketika peminjam tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan, sehingga investor mengalami kerugian. Yang ketiga ada risiko valuta asing. Risiko ini disebabkan karena adanya perubahan harga nilai tukar mata uang asing yang dapat berdampak negatif pada investor. Selanjutnya yaitu instrumen pasar uang. Yang pertama, sertifikat Bank Indonesia, yaitu surat berharga dari bank sebagai pengakuan hutang berjangka waktu pendek dengan menggunakan sistem diskonto atau suku bunga. Yang kedua ada call money atau yang biasa dikenal sebagai money at call, yaitu instrumen pasar uang yang berfungsi untuk mengalihkan sementara kelebihan uang berjangka pendek dari bank. Yang ketiga ada surat berharga pasar uang, yaitu surat berharga yang diterbitkan oleh bank dengan nominal yang cukup besar bertujuan untuk meningkatkan likuiditas dan menekankan laju inflasi. Yang keempat ada sertifikat deposito. Sertifikat deposito adalah surat berharga yang diterbitkan oleh bank dengan jumlah tertentu dan bisa dipindah tangankan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai mekanisme transaksi di pasar uang. Di sini ada contoh yang saya ambil yaitu Bank Harta, Bank Indonesia, dan Bank Karun. Kita lihat di sini,
bank harta mengalami kerugian total. Lalu, bank harta akan meminjam uang kepada bank karun melewati transaksi di pasar uang. Oleh karena itu, Bank Indonesia akan memberikan kredit kepada bank karun agar bank harta bisa menarik uang dari rekening melewati rekening Bank Indonesia. Oleh karena itu, Bank Harta memiliki cadangan dana yang cukup di Bank Indonesia, tetapi Bank Harta juga memiliki hutang atau berhutang uang kepada bank karun. Selanjutnya, kesimpulan di pasar uang. Menurut eprints.ums.ac.id, di mana pasar uang adalah tempat transaksi jual beli surat berharga dalam jangka waktu pendek tanpa batasan tempat. Fungsi pasar uang meliputi mempermudah pengusaha memperoleh dana jangka pendek, membuka peluang investasi, dan meningkatkan laju pembangunan negara. Instrumen pasar uang meliputi sertifikat Bank Indonesia, surat berharga pasar uang, call money, dan sertifikat deposito. Pasar uang juga memiliki jangka waktu singkat dan terorganisir. Namun, pasar uang dipayungi oleh hukum turunan bank sentral setiap negara. Demikian mengenai materi pasar uang yang telah kami sampaikan. Semoga materi ini bermanfaat dan mudah dipahami oleh kalian semua. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan kata, pengucapan, pelafalannya. Mohon maaf sebesar-besarnya. Jangan lupa klik tombol like dan komen atau share ke teman-teman kalian. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.